ya. Oke. Sudah dipersiapkan laptopnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, semua sudah terlihat ya, ini jangan sampai nanti ada yang tertinggal nih. Ibu sebentar, mohon maaf, belum di-download itu. Belum di apa? Belum di-download. Oh iya, mangga. Saya sudah upload di LMS ya. Silahkan di-download terlebih dahulu. Di situ sudah ada worksheet-nya ya. Latihan 4, anggaran kebutuhan bahan baku atau bahan mentah. Ya, di mana di sini data-data sebelumnya yang sudah kita pelajari, sudah kita susun. Sudah. Oke, yang lain bagaimana? Sudah? Sudah, Ibu. Siap ya? Kita coba nih di sini. Perhatikan. Kita lihat PT Zaburi ini menyusun anggaran produksi ya, waktu kemarin sudah menyusun anggaran produksi periode tahun 2025. Nah, datanya sebagai berikut. Nah, anggaran jualan ya, terus ada persediaan akhirnya, jumlah yang tersedia, kemudian persediaan awal, dan anggaran produksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya, di mana total produksi keseluruhan adalah 17.037.726. Nah, angka ini sama ya dari yang pertama kita membuat peramalan penjualan, masih ingat pakai Minitab ya. Kemudian kita pilih metode yang paling memungkinkan, kita ambil ya dengan mapa yang paling terkecil, totalnya kan 17.037.726. Nah, inilah anggaran produksi yang akan kita perhitungkan selama 1 tahun ini di tahun 2025. Kemudian PT Savory menetapkan standar pemakaian bahan mentah atau bahan baku untuk setiap 1 botol produk teh dalam botol sebagai berikut. Ada 3 jenis bahan baku ya, teh, gula, dan air. Di mana komposisinya di sini tuh ya, setiap ininya produk teh dalam botolnya untuk teh 0,1, untuk gula 0,2 dan air 0,8 ya, satuannya ini kilogram, ini liter. Harga persatuannya ini harga per kilogramnya dan harga per liternya. Nah, kemudian untuk memproduksi teh dalam botol ini tentunya tidak dalam satu departemen, melainkan melalui beberapa departemen ya, sehingga sampai jadilah si produk teh dalam botol tersebut. Ada departemen apa saja? Ada departemen penggilingan ya, ada departemen pencampuran, ada departemen penyulingan. Nah, kita lihat di sini kebutuhan bahan baku di setiap departemen. Di departemen penggilingan, ini teh dibutuhkan 100%. Ya, karena digiling nih tehnya gitu ya. Gula belum dibutuhkan dan air belum dibutuhkan. Dan di departemen pencampuran, ya di sini gulanya 60%, airnya 50%. Kemudian departemen penyulingan, gulanya 40%, airnya 50%. Nah, teman-teman, sampai di sini paham dulu nggak ininya soalnya? Ya, jadi kita akan membuat teh dalam botol. Ya, anggap saja kemarin-kemarin juga sama, kita akan membuat teh dalam botol. Kita sudah meramalkan ya penjualan, kita sudah membuat anggaran penjualan, kita sudah membuat anggaran produksi, kemudian sekarang kita membuat anggaran bahan mentah atau bahan baku. Ya, di mana dalam proses pembuatan teh dalam botol ini membutuhkan bahan bakunya apa saja tadi? Ayo. Gula dan air. Nah, ini berarti teman-teman menyimak nih ya, teh, gula, dan air. Dan dalam proses produksi ini, teman-teman, kita melalui 3 departemen, ya, 3 tahapan. Ada penggilingan, ada pencampuran, ada penyulingan. Nah, nanti kita lihat di masing-masing departemen tersebut ya. Mbak, kita lihat lagi di sini. Kita lihat ada formnya ya, sudah saya sediakan, teman-teman tinggal mengisi ya, sama seperti yang kemarin-kemarin, formnya juga sudah ada, tinggal mengisi saja. Kita lihat di sini anggaran kebutuhan bahan baku atau bahan mentah di Januari sampai dengan Desember di masing-masing departemen ya. Nah, kita lihat anggaran produksi teh dalam botol di bulan Januari berapa anggaran produksinya? Lihat di sini.
1.419.816 ya. Berarti tinggal sama dengan klik yang ini teman-teman, klik yang B11. Enter. Sudah? Tunggu belum, Bu. Bentar, Bu. Enggak apa-apa, santai. Rp1.419.810. Tuh, jadi kita masuk lagi di sini di B36 sama dengan klik lagi yang bulan Februari yang 1.419.810 enter. Sehingga di sini nanti keluar seperti ini. Sudah, Bu. Nah, oke. Udah, Bu. Langkah berikutnya, biar kita nggak ngetik ulang, kita kan di sini sama dengan klik aja yang ini, yang atasnya. Klik, karena sama ya, dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember sama ya. Januari agak beda sedikit, masih ingat kemarin kenapa? Masih ingat Karena ya? Karena dibulatkan. Karena, masih ingat ya, katanya, karena waktu kita membuat anggaran produksi itu, kan kita pakai stabilitas produksi ya, stabil nih setiap bulannya pengen sama. Tetapi di bulan Januari kan ada kelebihan. Kenapa? Karena waktu itu kita ada 0,5-nya kan. Nah, 0,5 dikali 12, jadi hasilnya 0,6 kita masukkan ke yang Januari. Sehingga dari bulan Februari ke bulan Desember itu totalnya sama. Ya, yang berbeda hanya bulan Januari saja. Nah, kemudian teman-teman, setelah ini tinggal diklik ini, diklik yang di bulan Maret, terus turunin ke bawah sampai bulan Desember. Nih, sampai bulan Desember. Nah, jadi keluar sama. Jadi biar nggak ngetik satu-satu ya. Sudah sampai bulan Maret, diklik di bulan Maret sampai ke bawah di bulan Desember. Hasilnya seperti ini sudah? Sudah, Bu. Sudah, ya. Belum. Sok, ulangi lagi ya. Kan ini sudah bulan Februari tadi ya. Nah, kemudian di bulan Maret berikutnya kita jumlahkan ya, di total nih. Di total yang B91 sama dengan SAM kurung buka ditotalkan dari ini, dari atas ini sampai dengan bulan Desember dikurung tutup, enter. Hasilnya sama nih, 17.037.726. Ini harus sama ya. Kalau berbeda berarti ada kesalahan. Harus sama, 17.037.726. Oh, coba. Tadi apa, Ibu? Kamu kurang ulangi lagi. Coba bentar ya. Nah, ini disam. Dijumlahkan di sini ya. Sama dengan SAM kurung buka. Diklik dari bulan Januari sini sampai dengan bulan Desember, teman-teman. Dengan bulan Desember dikurung tutup, enter. Hasilnya harus seperti ini. Angkanya harus sama. Teman-teman, kita lihat nih, ini harus butuh konsentrasi tingkat tinggi nih ya, jangan sampai terlewat. Lihat di sini. Kita masuk ke teh dulu ya, karena tadi ada 3 bahan baku yang kita butuhkan. Teh, gula, dan air. Masing-masing satuannya teh dalam kilogram, gula juga dalam kilogram, dan air dalam liter. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di Departemen Penggilingan. Baca ya, di sini ada di kolom A32, Departemen Penggilingan. Kita akan menghitung berapa sih kebutuhan teh di Departemen Penggilingan, gitu ya. Nah, caranya sama dengan kemudian teman-teman lihatin dulu ya. Dia nanti kalau sudah saya coba 1 kali, nanti saya ulangi lagi, teman-teman baru ngikutin. Perhatikan dulu aja. Sama dengan kita klik yang ini, yang B31 ya. Kemudian kita kalikan dengan apa kalikannya? Dengan teh, lihat di atasnya. Departemen Penggilingan. Ini butuh ketelitian. Teman-teman harus teliti. Di sini kan Departemen Penggilingan, tehnya butuh 100%. Dikalikan dengan di sini. Dalam setiap itunya berapa kita butuhnya gitu ya.
Nah, dalam setiap botolnya nih 0,1 kilogram. Oke, nah begini. Oke, ulangi lagi ya. Sorry. Ulangi lagi, sama dengan B31 dikali B23 dikali B16. Sorry, jangan dulu enter, tapi kita kunci dulu biar nanti di bawahnya kita bisa tinggal edit-edit aja. Di depan B sini, di depan B pertama, kita klik dolar ya, shift dolar. Ya, kita klik dolar. Di depan B yang kedua, kita klik FN F4. Biar dikuncinya gini, dolar B dolar 23. Di depan B16 juga sama, FN F4. Dolar B dolar 16. Enter. Udah? Paham? Boleh diulangi. Kan? Ulangi ya. Nih, Ada jadi Bu. kursornya di depan B sini, shift angka 4. Jadi dia dolar. Kemudian di depan B yang kedua, di depan B23 di sini kursornya, klik FN F4. Nah, jadi dia dolar B dolar, ya. Kenapa harus begini? Biar formulanya nanti kita kunci. Biar gampang. Biar untuk mengopi ke bawahnya. Di B yang ketiga, B16, FN F4 lagi. Ya, lalu enter. Sudah? Ibu maaf yang keduanya F. Apa tadi? Tehnya itu membutuhkan 0,1 kg. Makanya kita kalikan di sini B31 ya, jumlah botol keseluruhan dikalikan dengan teh 100% di departemen penggilingan dan dikalikan lagi dengan kebutuhan teh dalam setiap botolnya. Begitu. Paham? Ibu, yang F4-nya aku keyboardnya nggak ada, Bu. Soalnya pakai keyboard tab gitu. F4-nya nggak ada ya. Aduh. Di ini aja dibikin dolarnya ditulis di depan B sama di setelah B coba. Oke. Ibu, kalau yang untuk B16 di depannya pakai dolar lagi. Iya, pakai dolar. Jadi semuanya pakai dolar. Dolarnya 2 ya untuk yang di tengah dan yang di akhir. Yang di awal cuma 1 ya. Karena di sini di awal itu kan kita hanya mengunci yang ini ya, mengunci yang si 1.400.000 ini. Ya, jadi di bawahnya kan nggak ada lagi, cuma 1 doang, makanya dia dolarnya 1. Tapi kalau yang si teh ini ya di departemen penggilingan dan kebutuhan teh dalam botol ini dia pakai dolarnya 2 kali karena nanti akan ada lagi nih di departemen pencampuran dan departemen penyulingan juga ya kita butuhkan. Jadi 2 kali dolarnya. Lihat di sini rumusnya seperti ini, diikutin aja rumusnya sampai keluar angka yang itu. Coba sok. Yang pertama kita tambahkan dolar. Di depan B yang kedua kita FNF4 biar dolar B dolar. Di depan B yang ketiga FNF4 lagi ya. Enter. Sudah? So. Penyulingan, jangan sampai yang warna hijau. Sampai departemen penyulingan, kita klik sampai dia keluar angka 0 dan 0. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, perhatikan. Nah, yang di pertama ini ya, yang di departemen penggilingan, ini kan B31 dikali B23 dikali B16. Untuk di bawahnya itu kita edit, teman-teman. Kita edit. Ini B32-nya kita edit menjadi B31. Nah, kita edit menjadi B31. Yang keduanya kita edit menjadi C23. Nah, kemudian enter. Angkanya tetap 0, tapi nanti rumusnya berbeda. Oke. Jadi di yang kedua ini B32-nya diganti B31, B23-nya diganti C23. Hanya diganti hurufnya aja. Yang C ini ya, yang depannya diganti angkanya ya, dari B32 menjadi B31. Kemudian yang bawahnya juga sama. Ini kan B33, kita rubah menjadi B31, tetap B31 kan. Di sini ya, 1419 ini B31 tidak berubah. Kemudian yang B-nya ini kita ganti jadi D. D23. Nih lihat. Berubah kan dia di departemen penyulingan jadinya kan ininya. Kemudian enter. Angkanya tetap 0. Ibu maaf. Ulangi lagi. Oke, saya hapus dulu.
Saya hapus dulu. Kalau sudah begini, langkah berikutnya teman-teman tinggal tarik ke bawah aja. Ya, tarik ke bawah, dia berubah jadi 0. Tapi rumusnya belum sesuai, makanya kita sesuaikan rumusnya. Yang kedua nih, di C33 kita klik di sini, di atasnya kita rubah dari B32 menjadi B31, dari B23 kita rubah menjadi C23. Enter. Dia tetap 0, tapi rumusnya sudah sesuai. Di bawahnya lagi, dari B33 kita rubah menjadi B31. Kemudian B23 menjadi D23. Kemudian enter. Di departemen pencampuran dia berubah jadi C23. Di departemen penyulingan berubah jadi D23. Ini kan teh nih. Teh itu kan ada di kolom B23, C23 dan D23. Di sini pun sama. Yang atasnya ini B23, yang bawahnya C23, yang bawahnya lagi D23. Di departemen masing-masing, penggilingan, pencampuran, dan penyulingan untuk teh. Jumlahkan dari atas ya. Tutup, enter. So, dicoba. Ibu Sama maaf. dengan siap Iya. ya. Yang mana yang ini yang di hijau? Yang di hijau ini ya. Sama dengan sum kurung buka. Klik dari atas sampai bawah ini yang abu-abunya kurung tutup, enter. Dijumlahkan. Lihat nih di sini. Sebelah-sebelahnya ini kan kosong ya. Kita klik aja di yang hijau ini jumlahnya. Kita tarik ke kanan teman-teman. Sampai keluar tanda plus ini, kita tarik ke kanan. Nah, angkanya berubah jadi 00. Biar nanti dia menyesuaikan sendiri. Ya, formulanya seperti ini. Kita sesuaikan sendiri. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sip. Sekarang kita lihat yang kedua nih. Gula, teman-teman. Kebutuhan gula di bulan Januari. Caranya gimana? Sama dengan yang tadi, tapi bedanya kalau tadi teh, sekarang gula. Kita lihat, perhatikan dulu teman-teman. Klik sama dengan, kita lihat di sini ya, di departemen penggilingan. Kita klik sama dengan, kita klik B31. Sama ya, karena kan di sini kebutuhan jumlah botolnya sama. Ya, dikalikan dengan apa? Gula, teman-teman. Gula itu adanya di B24. Klik B24. Dikalikan dengan kebutuhan gula dalam satu botol. Klik di B17. Jangan lupa, depan B yang pertama kita kasih dolar, depan B yang kedua kita kasih dolar B dolar, depan B yang ketiga kita kasih dolar B dolar juga. Nah, di departemen penggilingan gula memang 0%. Paham? Ya, jadi tentunya kebutuhan gula di departemen penggilingan akan 0. Karena memang nggak dibutuhin gula di departemen penggilingan. Jadi dia 0. Paham nggak? Paham, Bu. Kalau sudah, teman-teman, sok silahkan ini dulu, dikerjain dulu. Jadi rumusnya sama dengan B. Kita lanjut yang kedua nih, di sini. B31, ulang lagi. Sama dengan, kita klik B31 ya. Kenapa B31? Karena di sini masih di bulan Januari ya. Botol yang dibutuhkan segini. Dikalikan dengan gula, kita lihat gula di departemen penggilingan 0%. Di kebutuhan gula di setiap 0,2 ya. Jangan lupa dikasih dolar di depan B31. Kemudian di depan B24 itu adalah dolar B dolar. Di depan B17 adalah dolar B dolar. Enter. Sudah, teman-teman? Sudah, Bu. Bu. Kemudian tarik ke bawah sampai yang warna abu-abu aja. Yang hijau nggak usah. Tarik ke bawah sampai ke yang warna abu-abu aja.
dia akan 0 sama 0. Sok, sampai keluar dulu ininya. Sama, cara yang sama kita lakukan lagi. Di sini di sini ada perubahan ya jadi B32, kita rubah jadi B31. Di sini B24 kita rubah jadi C. Oke, langsung enter. Dia keluar seperti ini. Yang bawahnya juga sama. Kita rubah jadi B31. Kita rubah B-nya jadi D24. Enter. Dia hasilnya begini. Yang lain? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Untuk kebutuhan air pun sama, teman-teman. Ya, kita lihat. Sama dengan, kemudian kita klik anggaran ini botolnya berapa, kita kalikan dengan air di departemen penggilingan. Ya, 0% dikalikan dengan kebutuhan air di dalam setiap botolnya 0,8 ya, atau di sini B18. Tinggal di dolar, kasih tambah dolar, ini kasih tambah dolar, yang ini pun kasih tambah dolar. Enter. Ya, 0 lagi. Lihat. Kalau sudah, silahkan menanggapi ya. Sudah, Bu. Oke. Yuk lanjutkan. Kalau sudah, caranya sama. Bentar, Bu. Sok-sok. Ulang lagi ya di sini. Isi seperti ini, yang bawahnya juga sama. Tapi jangan khawatir. Maret ke bulan Desember kan sama nih jumlah butuhkan. Paste aja. Tetapi bulan Januari dan bulan Februari karena berbeda sedikit ya, walaupun berbeda sedikit tetap kita harus ini ya, ngitung ulang. Ya, jangan di copy paste karena kalau copy paste hasilnya kan harusnya beda gitu ya. Nah, di bulan Januari karena dia beda 6 botol ya. Jadi yang dibutuhkannya pun juga agak sedikit berbeda. Nah, kalau sudah begini sama semua di bulan Januari yang dibutuhkan ini Sama, Bu. Oke. Sekarang kita beralih ke bulan Februari. Langkah yang sama harus kita lakukan. Ya, di bulan Februari, teh di departemen penggilingan sama aja caranya. Sama dengan, tapi di sini bedanya yang ini kliknya bukan B31, B36. Bukan yang atas ya, tapi yang di bawahnya. B36 dikalikan dengan teh di departemen penggilingan dikalikan dengan kebutuhan teh dalam satu botol. Nah, pakai dolar lagi depannya, sama aja kayak tadi. Ya, di sini dolar B dolar, di sini dolar B dolar. Kemudian enter. Nah, setelah itu tarik ke bawah sampai dengan yang abu-abu. Setelah itu rubah. Ini jadi B36 ya. Ini jadi C. Kemudian enter. Sama, ini juga sama. Jadi B36. Ininya jadi D. Kemudian enter. Nah, di hijaunya dikasih sama dengan sum. Kurung buka. Klik semuanya. Enter. Nah, sok. Sampai dengan bulan Desember, kita tinggal copy aja teman-teman. Dari yang bulan Februari. Kenapa dari bulan Februari? Karena jumlah botol yang dibutuhkan sama ya. Beda dengan bulan Januari. Kalau misalnya di bulan Januari sama juga kita tinggal copy aja semuanya. Tapi sayangnya bulan Januari kan agak sedikit berbeda. Makanya dia bikin sendiri. Yang bulan Februari juga kita ketik sendiri ya, kita hitung sendiri. Nah, di bulan Maret sampai dengan bulan Desember kita tinggal copy aja. Caranya gimana? Nah, kita blok yang warna abu-abu semuanya sampai dengan yang hijau ini ya. Dari yang abu-abu, ulang lagi ya. Di bulan Februari kita blok dari yang abu-abu sampai dengan yang hijau ini. Kita copy.
Kemudian kita paste value yang 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Sampai dengan bulan Desember, lakukan hal yang sama. Diisi terus sampai dengan bulan Desember. Udah kayak gitu aja. Gampang. Cuman agak ribet di atasnya aja. Di bawahnya tinggal copy paste aja. Suap ya, Mama lagi ngajar. Keluar dulu. Nah, sudah. Sok. Sampai seperti ini. Gampang. Kalau udah dari bulan Februari sama jawabannya tinggal di copy paste sampai bulan Desember. Sama. Hijaunya aja. Kebutuhan teh di bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Boleh di-sum semuanya nanti bagi 2 atau kalau teman-teman biar paham dari mana angkanya, ini sama dengan ya, sama dengan klik yang hijau pertama, kemudian klik tanda tambah di jumlah Januari, tambah Februari, tambah Maret, tambah April, tambah Mei, tambah Juni, tambah Juli, tambah Agustus, tambah September, tambah Oktober, tambah November, tambah Desember. Pakai sum nggak ya Ibu? Kalau pakai sum nanti harus dibagi 2. Jadi biar teman-teman nggak bingung kenapa dibagi 2 gitu ya. Nah jadi boleh pakai sum nanti kurung buka jumlahin semuanya, kurung tutup kemudian dibagi 2. Jadi Tuh pembeliannya ya, kita butuh teh ini berapa kilogram? 1.703.773 kilogram. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkan uangnya untuk membeli itu ya? Berapa jumlah uang yang kita butuhkan? Nah, kita lihat di sini. Pindah ke sebelahnya sayang semuanya. Halo, sudah? Sudah, Bu. Bahan baku. Lihat. Harga bahan baku per kilogram untuk teh nih, untuk teh. Berapa harga bahan baku per kilogramnya? Berapa harga bahan baku teh per kilogramnya? Di soal ada tuh di sini. Berapa tuh? 1.200. Betul, 1.200 ya. Yang masih bingung dari mana ini nih, Say? 1.200. Harga persatuan. Harga persatuan teh 1.200. Kita tulis 1.200, kita ketik 1.200, kita kemudian copy sampai dengan yang warna abu-abu ini semuanya ya. 1.200. So. Ketik lagi 1.200, jangan di copy dari atas karena nanti warnanya jadi berubah. Ya, jadi ditariknya sampai dengan yang kolom abu-abu aja, kuningnya ngetik sendiri. Udah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kebutuhan teh berapa kilogram di bulan Januari? Kebutuhan teh berapa kilogram di bulan Januari? 141.982 kilogram. Oke. Klik sama dengan, klik aja di sini. Klik ke yang kolom C35. Klik enter. Itu sengaja ya. Ininya formulanya jadi begini. Biar nanti angkanya sama nanti di sini. Biar totalnya nanti sama. Kebutuhan totalnya sama dengan yang di sini. Jadi ulang lagi ya. Sama dengan klik di sini yang C35 enter. Ibu boleh diulang. Di sini, klik di sini, klik ini 141982 enter. Klik C35 ya. Pokoknya sama dengan klik C35 enter. Hasilnya begini. Bawah, tarik ke bawah sampai dengan Desember. Nah,
Kemudian yang di kuningnya ini disam ya. Disam. Nanti hasilnya pokoknya harus seperti ini. Harus sama. Ya, betul. Jadi tinggal dikali di sini ya. Di pembeliannya sama dengan harga per kilogram tanda bintang dikali dengan teh per kilogram, enter. Gitu aja. Ibu maaf, yang hasil teh kilogram itu disam terus? Ini yang bawah sini, ya disam. Sama dengan sam, kurung buka, disorot, kurung tutup, enter. Tuh, so. Tarik ke bawah sampai yang kolom abu-abu. Ini, tarik ke bawah. Terus Kemudian disam jumlahkan lagi. Ya, atau tinggal tarik yang kedua ini di kolom yang ini, di kolom teh yang total teh ini tinggal ditarik ke kanan nih. Nah. Boleh disam lagi, boleh ditarik sama aja. Hasilnya harus 2.044.527.120 rupiah. Iya Bu, sama. Sama. Nah sekarang bagaimana yang kebutuhan gula kira-kira? Sama aja. 1.300. Nah, 1.300. Sama aja Doang. ya, Bu. Coba kerjain sendiri. So, kerjain sendiri. Ditarik ke sini. Kemudian yang kuningnya ini klik lagi 1.300. Gulanya di bulan Januari berapa? Sama dengan klik yang ini, enter. Kemudian yang ini sama dengan di bulan Februari, enter. Kemudian yang Maretnya tinggal sama dengan klik yang atas, enter. Terus tarik ke bawah. Di sini sama dengan sam, dijumlahin. Enter. Di sini tinggal dikaliin ya. Harusnya pokoknya sama kayak cara yang tadi. Jadi teman-teman kerjain sendiri. Nah, 4 miliar sekian. Sama, harus sama nih angkanya. Kalau ada yang, sorry. Ini harusnya. Nah, 4.429.000.000. Air berapa harga per liternya? 150 perak. Jadi 150 rupiah ya. Nah, kemudian ditarik sampai yang abu-abu, yang kuningnya 150. Sama, sok kerjain. Sekarang air pun sama. Kebutuhan air di bulan Januari sama dengan klik Januari di E35, enter. Kemudian di bulan Februari sama dengan klik yang bulan Februari kebutuhan air, enter. Nah, untuk bulan Maretnya tinggal ngopi dari yang bulan Februari, enter. Bulan April sampai dengan bulan Desember caranya ditarik dari bulan Maret. Kemudian dijumlahkan. Nah, saya agak cepat biar teman-teman bisa ngerjain sendiri. Ininya tinggal dikali, harga dikali dengan air. Kemudian ditarik sampai sini, Ibu maaf, yang pembelian di bahan baku yang gula itu hasilnya kok beda ya? Yang gula, ini. Kamu yang Januarinya sama nggak? 283.963,2? Yang itunya iya sama. Nah, sekarang tinggal di ini sama dengan 1.300. Oh iya, di bulan Februari salah ya. Ini sama dengan ini, kemudian terus ditarik ke bawah. Gitu. Sok. Iya. Tapi hasilnya yang itunya teh sama semua ke bawah. Makanya kamu udah ini kan, udah ditarik, udah dikali nih. Coba rumusnya sama nggak? H47 kali I47. Sama. Sama. Terus di sini yang bawahnya, yang B-nya, yang Januarinya berapa? 283.962 bukan? 0,00. Oh iya, itunya salah. Ya, itunya berarti salah.
Dibenerin dulu. Makanya tadi caranya harus diperhatikan. Yang bulan Januari kita pindahin dari Januari di sini, yang semuanya. Jadi grand total anggaran biaya bahan baku sama dengan klik yang kuning pertama ya, yang teh ditambah dengan gula ditambah dengan air. Kemudian sama dengan butuhnya 8.518.863.000 rupiah. Ya, bukan dikali, saya dijumlahkan. Kan masing-masing kebutuhan ya, masing-masing teh. Teh kita butuh 2 miliar sekian. Kemudian gula kita butuh 4 miliar sekian untuk rupiahnya pembeliannya. Dan air 2 miliar sekian. Maka dijumlahin yang itunya aja, yang kuning-kuningnya aja. Kemudian kesimpulannya seperti ini. Nanti teman-teman, saya akan kirimkan file yang udah ada jawabannya biar bisa belajar lagi di rumah. Ya, saya akan kirimkan file yang ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa belajar lagi.